Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah realitas. Indonesia menutup tahun 2025 dengan langkah yang berat. Dari punggung pegunungan hingga garis pantai terpanjang di dunia, alam mencatat peristiwa demi peristiwa yang tak lagi bisa dibaca sebagai kejadian tunggal. Sepanjang Januari hingga Desember 2025, lebih dari 3.000 bencana tercatat, lebih dari 10 juta jiwa berada di dalam pusaran dampaknya. Angka-angka itu tersebar di peta negeri kepulauan ini, sebuah wilayah yang selama ini dikenal sebagai benteng terakhir keanekaragaman hayati global. Tahun 2025 dibuka dengan bencana air, hujan turun, tetapi tak seluruhnya kembali ke tanah. Di Pekalongan, air bertahan hingga berminggu-minggu, tanah yang jenuh runtuh menelan 26 nyawa dalam longsor. Di sepanjang Pantura, banjir rob setinggi 50 cm merendam jalur logistik utama. Aktivitas ekonomi tersendat, jalan nasional lumpuh. Pada Januari saja, 302 bencana terjadi. Banjir, longsor, dan banjir rob datang bersamaan. Air laut bergerak ke daratan, sementara ruang resapan kian menyempit. Di awal tahun, sinyal itu sudah muncul perlahan, namun nyata. Memasuki pertengahan tahun, sorotan bergeser ke daratan. Di Papua, rencana pembukaan 20 juta hektar lahan untuk proyek pangan mulai membentuk jejaknya. Alat berat bergerak di jantung hutan primer. Di wilayah lain, termasuk Banten, ribuan hektar hutan juga tercatat hilang. Sementara itu di pelosok desa, tambang emas ilegal dan galian C meninggalkan lubang-lubang terbuka. Setidaknya 10 kasus tambang ilegal tercatat dengan aliran sungai yang berubah warna dan fungsi. Pada periode ini, yang berkurang bukan hanya tutupan hutan, tetapi juga penyangga alami terhadap perubahan iklim. Ketika hujan berhenti, api mengambil giliran. Fenomena El Nino memicu kekeringan panjang di 36 wilayah. Tanah merekah, vegetasi mengering. Dari Juli hingga November, tercatat 546 kejadian kebakaran hutan dan lahan. Udara berubah, partikel halus memenuhi langit dan saluran pernapasan. Hari-hari tanpa hujan diisi dengan kabut asap, api menjalar di atas lahan yang kehilangan kelembapannya. Menjelang akhir tahun, hujan kembali datang dengan intensitas berbeda. Siklon tropis Senyar membuat banjir bandang di sejumlah wilayah Sumatera, termasuk Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Air turun dari hulu sungai yang telah kehilangan tutupan vegetasi. Dalam hitungan jam, permukiman terendam. Ribuan nyawa tercatat meninggal dunia sepanjang tahun. Dengan estimasi kerugian mencapai lebih dari 68 triliun, penghujung 2025 menjadi titik akumulasi dari rangkaian peristiwa sebelumnya. Menurut pakar lingkungan dari Program Studi Teknik Lingkungan Universitas Brawijaya, Insinyur Yasa Palaguna STP MSc PhD, perlu banyak kebijakan yang dilakukan di tahun 2026 agar kondisi ekologis berubah dari krisis menjadi ketahanan ekologis yang berkelanjutan. Pada tahun 2025 seharusnya menjadi bahan introspeksi bagi kita semua. Bencana yang terus terjadi dan berulang bukan semata karena kesalahan alam yang semakin ekstrim, tetapi juga karena daya dukung ekologi terus kita lemahkan melalui tata ruang yang abai, eksploitasi sumber daya yang berlebihan, serta mitigasi yang lebih bersifat reaktif dibandingkan preventif. Langkah solutif ke depan harus dimulai dari pemulihan ekosistem kunci seperti hutan, daerah aliran sungai, dan daerah pesisir sebagai infrastruktur alam, disertai dengan penegakan kebijakan lingkungan yang konsisten serta penguatan sistem peringatan dini yang memang benar-benar berbasis resiko dan dampak. Namun, upaya ini saja tidak akan efektif bila berjalan sendiri-sendiri. Oleh karena itu, pemulihan ekologi dan pengurangan resiko bencana menuntut kolaborasi lintas sektor seperti pemerintah, akademisi, stakeholder atau dunia usaha, dan masyarakat agar ilmu pengetahuan, kebijakan, teknologi, dan kearifan lokal dapat bertemu dalam satu tujuan bersama, yaitu menjadikan tahun 2026 ini sebagai titik balik dari krisis menuju ketahanan ekologis yang berkelanjutan. Di negara kepulauan dengan garis pantai terpanjang dan kekayaan hayati terbesar, tahun 2025 telah selesai dicatat, lebih dari 3.000 bencana telah berlalu, lebih dari 10 juta jiwa telah merasakannya. Yang tersisa, kini bukan lagi pertanyaan tentang apa yang terjadi, melainkan catatan tentang bagaimana Indonesia memasuki tahun berikutnya dengan angka-angka yang masih terus bertambah.